Baik adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Sabah, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Miss Laida di sini. Okay, how are you today? I do hope that all of you are safe and sound. Mudah-mudahan hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke adik-adik, kali ini misalnya hadir untuk ngebahas Topas Bahasa Inggris kelas 5 SD. Ngebahas soal-soal Topas Bahasa Inggris kelas 5. Baik adik-adik kelas 5, mana suaranya? Yuk merapat. Langsung aja kita bahas soal-soal TO pas bahasa Inggris. Baik, langsung kita mulai ke nomor satu. Number one, we can do serving in the. Oke, serving itu apa sayang? Iya, serving itu artinya berselancar. Ya, oke. Jadi serving itu artinya berselancar. Oke, jadi di manakah kita kalau mau berselancar? Apakah in the field? Field itu ladang ya. Oke. Atau mountain? Mountain. Di gunung. Kebayang ya, kita berselancar di gunung. In the yard? Di halaman? Apalagi ini? Oke. Ataukah in the beach? Oke. Pantai. Alright. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana adik-adik? Betul, yang D ya. Oke, sip. Ditambah kosakatanya adik-adik ya. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, langsung kita ke nomor 2. Let's move into number 2. Oke, do you like swimming? Do you like swimming? Oke, nah pertanyaan ini berkaitan dengan hobi. Oke, ini mempertanyakan atau menanyakan hobi kita, menanyakan apakah kita suka berenang, gitu ya. Oke, karena ini pertanyaannya termasuk ke dalam pertanyaan yes or no question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban antara ya dan tidak, maka jawabannya pun ya antara ya dan tidak. Tetapi ingat, ketika kita ingin mengatakan ya ataupun tidak dalam bahasa Inggris, ada aturan yang harus kita penuhi. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini, pertanyaan ini diawali oleh auxiliary verb do. Oke, maka kalau jawabannya iya, ya, oke. Nah, seperti ini sayangku. Jadi do-nya itu ikut lagi. Oke, begitupun dalam jawaban yang negatif. No, si do itu ikut juga. Tapi yang membedakan adalah, nah ini do-nya diikuti oleh not atau disingkat no I don't. Ya, oke. Yang manakah yang tepat? Betul. Yang A. Kenapa yang ini kurang tepat? Karena ini kurang not. Oke. Yang ini kurang tepat karena ada M auxiliary-nya do. Kemudian yang saya like ini kurang tepat, jadi tidak boleh ada like di sini, tapi harus menggunakan auxiliary dulu. Ya, oke. Sip adik-adik, sampai sini bisa difahami ya sayang ya. Baik adik-adik, tambah you kosakatanya. So, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Miss Laila. Oke, let's jump into number 3. Okay. Number 3. Oh, what time is it? Oke, ini pertanyaan yang berkaitan dengan membaca jam. Ya, membaca jam. Adik-adik, dalam bahasa Inggris itu cara membaca jam ada dua sayang. Ya, di ada yang menggunakan American style. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan cara membaca jam dulu, baru menit. Oke, nanti Misaela kasih contoh ya. Kemudian yang kedua, ada British style. British style. Nah, cara bacanya ini menit dulu. Ada dua macam. Menit pas jam atau menit to jam. Oke, Misaela perjelas ya. Nah, kata pas
ini digunakan jika menitnya itu, oke, jika menitnya itu kurang dari 30. Pokoknya 1 sampai 30 menit ya sayang ya. Oke. Kemudian to ini digunakan ketika menitnya itu, oke, ini menitnya lebih dari 30 menit, dari 31 sampai ke 59 menit. Oke, gitu sayang. Ya, kita kasih contoh ya. Misalnya nih, jam 1 lebih 10. Kita baca dengan menggunakan American Style. Oke, tadi di awal, jam dulu baru menit. Jamnya berapa? 1 ya, 1. Menitnya berapa? 10, so 10. 1, 10. Oke, jam 1 lebih 15. 15 apa bahasa Inggrisnya? Betul, 15. Udah gini aja. Ya. Meanwhile, in British style, there are two ways to tell the time. Oke, ingat past dengan to. Past itu digunakan jika menitnya 1 sampai 30. Kemudian to digunakan jika menitnya lebih dari 30 menit. Ya, 31 sampai 59. Oke, kita lihat. Jam 1 lebih 10 menit. Maka, ingat menit dulu yang dibaca. 10 itu kurang dari 30 ya, berarti kita gunakan past. 10 past 1. Oke. Jam 1 lebih 15. 15 dalam bahasa Inggris British style itu memiliki apa namanya? Term tersendiri, yang memiliki istilah tersendiri. Jadi bukan 15 tapi dibaca a quarter. A quarter. Oke. A quarter. Nah, lihat menitnya 15. Berarti kurang dari 30 ya. Jadi gunakan past. Oke. Past. Berapa? Jamnya? 1 ya. Oke. A quarter past 1. Kemudian kalau jam 1 lebih 30 menit. Oke. Jam 1 lebih 30 menit. 30 menit dalam British style itu memiliki term tersendiri ya. Oke, kalau tadi 15 itu dibacanya a quarter, oke. Kalau 30 ini dibacanya a half. A half, oke, a half past 1. Nah, gimana kalau jam 1 lebih 40 menit? Oke, jam 1 lebih 40 menit. Seperti biasa, baca dulu menitnya sayang. 40. Tapi yang dibaca itu bukan 40-nya, tetapi karena ini kalau di bahasa Indonesia kan itu jam 1 40 itu sama dengan jam 2 kurang 20 ya, atau 20 menit menuju ke jam 2 ya. Betul nggak? Maka ini menitnya dibacanya berapa kurangnya ke 60? Ya kan? Ya, karena satu jam itu ada 60 menit kan? Berapa kurangnya ke 60? Nah, 40 ke 60 itu kurangnya 20. So, bilang 20. Oke, 20. Nah, ini kan lebih dari 30 ya, maka sudah saatnya kita baca menggunakan to. Oke. To. Kemudian jamnya, ini tadi misalnya kan udah terjemahin ya. 20 menit menuju ke jam 2 atau jam 2 kurang 20 menit. Berarti jamnya itu ditambah 1. Jadi one-nya berubah jadi 2. Sampai sini bisa difahami? Oke, coba misalnya tes ya. Jam 1 4 5. Coba translate ke dalam bahasa Indonesia. Jam 1 4 5. Oke. Atau istilah lain dari jam 1 4 5 dalam bahasa Indonesia. Betul. 15 menit menuju ke jam berapa? 2. Atau jam 2 kurang 15 menit ya. Oke. 15 menit tadi dibacanya apa sayangku? Betul. A quarter. A quarter. Oke. Ingat, lebih dari 30 menit berarti kita gunakan to. A quarter. To. Gitu sayang. Bisa dipahami. Jadi, kita lihat. Ini jam berapa sih?
Jam 5 kurang seperempat ya? Iya. Tanpa ditulis jamnya pun kita udah bisa bilang jam 5 kurang seperempat. Berarti seperempat tadi apa? Ya jam 5 kurang 15 ya maksudnya. A quarter to, kan? Jam 5 kurang 15. Iya, berarti 5. Nih, kalau diangkakan kan gini ya. Kalau digital, 4:45. Gitu sayang. So, yang manakah isinya? Yes, it is a quarter to 5. Jadi isinya yang ya. Oke. Oke, isinya yang A. Kalau yang ini, it is a quarter past 5, berarti jam 5 lebih 15 menit. Ya. Kemudian it's a half past 5, berarti half itu apa? 30 menit ya. Oke. Jam 5 lebih 30 menit. Oke. Kemudian it is 15 to 5. Kurang tepat di 15, harusnya quarter. Oke, sampai sini adik-adik bisa difahami? Good job. Oke, sip. Let's move into number 4. Oke, number 4. Oke, masih tentang jam. Oke, oh ya, saya ini lagi ya. Oke, masih tentang jam, sayang. Oke, kita lihat. Jam berapa ini? Jam 3 lebih 5 ya, sayang ya. Oke, kita gunakan British style. Apa dulu yang dibaca? Menit dulu ya. 5, 5. Kurang dari 30 menit ya, berarti past. It is 5 past. Ini jam berapa? 3. So, okay. The answer is yes. The answer is it is 5 past 3. Yang B. Kalau yang ini it is 5 to 3 berarti jam 5 kurang 5. Sorry, jam 3 kurang 5. Berarti jam berapa tuh? Oke, berarti ini jam 2. Wait. Jam 2:55 ya. Kemudian it is 1 to 3. 1 to 3 berarti jam 3 kurang 1 menit. So, ini berarti jam 2:59. Kemudian it is 1 past 3. Ini berarti jam 3 lebih 1 menit. Gitu saya. Sampai sini bisa difahami ya, adik-adik? Baik. Sip, adik-adik sahabat. Kita langsung ke nomor 5 ya. Oke. Oke, nomor 5. Number 5, kita lihat. Nah, biasanya nih kalau sudah jam, bahasan tentang jam pasti masuk ke bahasan daily activities karena ini berkaitan sekali ya kegiatan dengan waktu. Nah, pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas sehari-hari itu menggunakan tense yang apa namanya yang paling banyak atau paling sering digunakan yaitu simple present tense atau present simple tense ya. Nah, tense ini menggunakan kata kerja ke satu yang ada aturannya, masih ingat adik-adik diajarkan nggak sama ibu bapak gurunya? Oke, ini yang kalau subjeknya itu I, you, they, we, maka verbnya itu tidak menggunakan s atau is. Meanwhile,
Jika subjeknya singular, she, it, maka verbnya itu harus ada S atau IS-nya. Oke, kita lihat. I usually, oke, usually itu artinya biasanya. Oke, I usually, oke, ini bla 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 at 5 in the morning. Nah, kalau jam 5 pagi, apakah sleep? Sleep itu apa sayang? Tidur. Oke. Get up itu bangun. Ya, oke. Kalau ini take a bath itu mandi. Oke. Have breakfast itu berarti makan pagi. Sebenarnya ini ini secara grammatical ini tidak ada yang salah. Mau sleep jawabannya it's okay. Kalau memang tidurnya jam 5 pagi, mungkin dia begadang ya, biasanya jam 5 pagi baru bangun baru tidur gitu ya. Kemudian get up itu artinya bangun, bangun dari tempat tidur. Kemudian take a bath itu mandi, bisa aja sih jam 5 udah mandi kalau berangkatnya harus jam misalnya jam 6 atau jam 6 gitu ya. Kemudian have breakfast jam 5 pagi, it's okay. Kalau memang berangkatnya harus lebih pagi misalnya gitu ya. Tapi keumuman di kita itu biasanya jam 5 pagi itu baru bangun ya. Oke, jadi isinya adalah yang B. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami? Alright, next. Number 6. Alright, can you blah 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 the laptop? Yes, I can. Can you blah 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 the laptop? Yes, I can. Oke, kalau laptop itu biasanya diapain sih? Apakah watch? Apakah kamu bisa menonton laptop? Yang ditonton itu film ya atau TV. Kemudian listen, listen itu mendengar. Oke, ini menonton, ini mendengar, dengarkan. Read itu membaca. Oke, operate itu mengoperasikan atau menjalankan atau menggunakan. So, the correct answer is A. Ya, yang A ya sayang ya. Oke, sip. Yo, tambah lagi vocabulary-nya. Alright, next number 6. I mean number 7. Sorry. Oke, ini masih berkaitan dengan daily activities. I blah 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 the floor every morning. Floor itu lantai sayang. Oke. Floor itu lantai. Nah, kalau lantai diapain ya? Oke. Apakah listen ini didengarkan? So, I listen. Mendengarkan lantai. Oke. Sweep itu menyapu. Cook itu memasak. Write itu menulis. Oke. Kira-kira menurut adik, adik Sabah, yang manakah isinya yang tepat? Betul, menyapu ya. So, the answer is sweep. Oke, jawabannya yang B. Okay, next. Let's move into number 8. I use my blah 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 on my head. Oke, menggunakan titik-titik di kepalaku. Kira-kira yang digunakan di kepala apa? Oke. Uniform itu baju seragam. Oke. Cap itu topi. Sorry, topi. Oke. Kemudian skirt itu rok, rok di kepala. Or bag, tas. Ini oke, tas di kepala. Ya mungkin kehujanan ya. Bisa aja tasnya ditaruh di sini. Itu zaman saya lah dulu ya waktu kecil. Jadul banget. Oke. Nah, kira-kira mana yang tepat ini jawabannya? Betul, topi ya. Jadi yang dikenakan di topi itu adalah yang dikenakan di kepala itu adalah topi. Oke, sip. Jadi isinya ya
B. Oke, baik adik-adik. Ah, kita lanjut ke number 9. Oke, number 9. The students wear their bla 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 to school. Menggunakan apa kalau ke sekolah? Oke. Jacket itu jaket. Tapi biasanya ini kalau sudah sampai sekolah dilepas ya. Kemudian jeans itu jeans. Shorts itu celana pendek. Oke. Nah, ini tadi ya, baju seragam ya. So, the correct answer is D. Jadi isinya yang D, baju seragam ya. Oke, sip. Oke, next. Number 10. Number 10. Okay, the last question for grade 5. What do they wear for swimming? Oke. Kalau berenang kita menggunakan apa? Iya. Apakah menggunakan shorts? Oke, shorts itu celana pendek. Oke. Bisa aja sih ya kalau cowok, tapi kan kalau berenang itu general ya, mau cewek mau cowok berarti ada pakaian khususnya gitu ya, namanya apa gitu ya. Oke, shoes itu sepatu, caps itu apa tadi? Topi ya. Oke, nah kalau swimsuits itu baju renang. So the correct answer is A, swimsuits. Baik adik-adik, selesai sudah pembahasan soal-soal topas kita kali ini. Oke, mudah-mudahan adik Sabak nggak puas ya sayang ya. So, adik-adik gimana bahasa Inggris itu? Mudah ya sayang ya. Bahasa Inggris itu gampang. Caranya gimana? Ya gabung aja dengan Komoba. Pasti jadi lebih gampang ya. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat ya.